Piala Dunia U17 2023 capai semifinal. Erick Thohir ungkap satu permintaan. Bima Sakti bicara nasib pemain timnas U17 Indonesia. Desember kembali berkumpul. Media Vietnam soroti senjata baru Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Rafael Strike memiliki impian bahwa timnas Indonesia akan main di Piala Dunia. Pelatih Yordania U23 tak sepakat timnas Indonesia U23 underdog di Piala Asia U23 2024. Piala Dunia U17 2023 capai semifinal. Erick Thohir ungkap satu permintaan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta masyarakat untuk meramaikan laga semifinal dan final Piala Dunia U17 2023. Saat ini, 4 tim terbaik sudah memastikan diri melaju ke babak semifinal. Tim yang dimaksud adalah Jerman, Argentina, Prancis, dan Mali. Nantinya Jerman bakal menghadapi Argentina. Di sisi lain, Prancis ditantang oleh Mali. Semua pertandingan semifinal dijadwalkan terlaksana di Stadion Manahan, Solo, Surakarta pada tanggal 28 November 2023. Laga final ajang ini rencananya juga digelar di tempat yang sama pada tanggal 2 Desember 2023. Menanggapi hal tersebut, Erick Thohir pertama-tama mengucapkan selamat kepada tim yang berhasil mengamankan tiket semifinal. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu lalu meminta agar seluruh masyarakat dapat meramaikan laga semifinal dan final Piala Dunia U17 2023. Media Malaysia beri peringatan pada Shin Tae-yong jelang Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia akan masuk dalam grup A di ajang Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda Muda akan bersaing dengan Qatar, Australia, dan Yordania di fase grup nanti. Di atas kertas, tentu lawan-lawan Indonesia di grup ini cukup sulit. Meski lolos dengan status juara grup K, mereka akan menjalani tantangan di depan mata tidak bisa dipandang sebelah mata. Modal kemenangan atas Taiwan dan Turkmenistan di babak kualifikasi tidak akan membuat langkah mereka lebih mudah. Media asal Malaysia, Makan Bola, menjelaskan Shin Tae-yong berada dalam kondisi yang sulit. Melihat persaingan di babak grup, dia harus benar-benar mempersiapkan taktik yang tepat. Apalagi, lawan-lawan mereka tidak bisa dianggap remeh. Masih dalam sumber yang sama, Qatar yang merupakan tuan rumah di ajang ini akan berambisi untuk lolos dari babak penyisihan grup. Mereka diprediksi akan jadi salah satu kandidat yang bisa lolos ke babak selanjutnya. Selain itu, grup ini semakin memanas karena Yordania dan Australia lolos dengan status juara grup di babak penyisihan lalu. Media Makan Bola menambahkan bahwa Australia jadi tim yang berpeluang menemani Qatar untuk melaju ke babak selanjutnya. Pada Piala Asia U23 nanti, hanya juara grup dan runner-up yang berhak lolos ke babak 8 besar. Australia mampu menunjukkan dominasinya yang baik saat bermain di ajang ini. Hal tersebut jadi modal penting bagi mereka untuk lolos dan melewati lawan-lawan di babak grup nanti. Bima Sakti bicara nasib pemain timnas U17 Indonesia. Desember kembali berkumpul. Pelatih timnas U17 Indonesia Bima Sakti berbicara tentang rencana lanjutan untuk skuad Garuda Asia. Timnas U17 Indonesia sudah selesai melaksanakan tugasnya di Piala Dunia U17 2023. Mereka gagal lolos ke babak 16 besar dan duduk di peringkat ketiga klasemen akhir. Bima Sakti menjelaskan sudah ada komunikasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menurutnya, pemain-pemain skuad Garuda Asia akan sering dikumpulkan, terutama agar bisa menciptakan chemistry dan disiapkan untuk membela timnas U20 Indonesia nanti. Pelatih berusia 47 tahun tersebut menambahkan bahwa nantinya pemain timnas U17 Indonesia diproyeksikan bermain di ajang selanjutnya. Berkumpulnya pemain sejak lama diharapkan agar mereka memiliki persiapan yang matang di timnas U20 Indonesia nanti. Menurutnya, sudah ada program yang disiapkan untuk semua pemain timnas U17 Indonesia. Bima Sakti menilai bahwa nantinya ada persiapan timnas U20 Indonesia yang digelar pada bulan Desember. Nantinya, mayoritas pemain timnas U17 Indonesia masuk dalam skuad tersebut.
Mereka akan tampil di beberapa turnamen yang akan digelar tahun depan. Media Vietnam soroti senjata baru Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Justin Hubner paling buat ngeri. Timnas Indonesia diprediksi turun dalam kekuatan penuh di Piala Asia 2023 nanti. Pada ajang yang akan digelar pada Januari tahun depan, skuad Garuda masuk dalam grup D bersama Jepang, Vietnam, dan Irak. Demi mempersiapkan tim dengan baik, mereka akan memulai pemusatan latihan mulai pertengahan Desember mendatang. Pada TC ini, diprediksi akan ada nama-nama baru yang siap membela Indonesia telah menjalani proses pemindahan kewarganegaraan. Media asal Vietnam, The Chow 247, memberikan sorotan pada pemain-pemain saat ini dalam proses mendapatkan paspor WNI. Pemain-pemain ini akan segera membela skuad Garuda dalam waktu dekat. Menariknya, dari deretan nama pemain yang akan dinaturalisasi oleh timnas Indonesia, Justin Hubner mendapatkan sorotan tajam. Hubner yang musim ini merupakan kapten Wolverhampton Wanderers U21 bisa jadi sosok kunci di sektor pertahanan skuad Garuda. Pengalamannya di Liga Inggris jadi bekal penting saat berada di timnas nanti. Media The Chow 247 menilai Hubner tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan tempat di timnas Indonesia. Dia sebelumnya sempat diproyeksikan bermain untuk timnas U20 Indonesia. Saat itu, Shin Tae-yong juga ditunjuk sebagai pelatih untuk persiapan Piala Dunia U20 2023. Hal ini juga diproyeksi jadi pertimbangan penting untuk memberikan debut segera kepada pemain berusia 20 tahun tersebut. Apalagi dia baru memimpin timnya saat bertanding melawan Sparta Praha U21. Dalam pertandingan ini, bek berusia 20 tahun itu memegang ban kapten. Ia bermain selama 90 menit dan menjadi tembok pertahanan yang kokoh untuk membantu Wolves U21 memenangkan ketiga poin melawan lawannya Sparta Praha, tulis The Chow 247. Tanggapan PSSI soal lapangan JIS yang tergenang air bukan salah rumput. Anggota EXO PSSI Arya Sinulinga turut memberikan komentar terkait adanya genangan air di Jakarta International Stadium. Kejadian tersebut terjadi pada Jumat 24 November 2023 malam, tepatnya menjelang duel perempat final Piala Dunia U17 2023 antara Brazil versus Argentina. Genangan air yang ada akibat hujan deras sampai membuat kick-off pertandingan harus ditunda selama 30 menit. Sehingga laga antara Brazil versus Argentina baru bisa dimulai pukul 7 malam. Kejadian ini sempat menjadi perbincangan warganet, bahkan tak sedikit yang memberikan sorotan terhadap rumput stadion. Arya lalu memberikan contoh dengan kondisi rumput yang baik-baik saja pada laga-laga sebelumnya. Seperti yang diketahui, JIS menjadi venue laga babak penyisihan grup C dan D. Lalu beberapa laga babak 16 besar juga sempat dilangsungkan di JIS. Arya mengatakan bahwa semua ini bukan salah dari rumput. Pemain Uzbekistan dinilai bisa tembus Liga Inggris dan Italia usai sulitkan Prancis. Pemain timnas U17 Uzbekistan dinilai bisa menembus Liga Inggris hingga Italia di masa depan. Pendapat tersebut disampaikan langsung oleh asisten pelatih timnas U17 Uzbekistan, Anwar Rakhimov. Hal ini diungkapkan Anwar Rakhimov tepat setelah Uzbekistan dikalahkan Prancis dengan skor 1-0 pada babak perempat final. Sebagai informasi, duel antara Uzbekistan versus Prancis terlaksana di Stadion Manahan, Solo, Surakarta. Pada kesempatan tersebut, Uzbekistan sejatinya mampu memberikan perlawanan sengit terhadap Prancis. Bahkan, Prancis baru saja bisa memecah kebuntuan pada menit ke-83 melalui gol yang dicetak Ismail Bouineb. Rafael Strijk memiliki impian bahwa timnas Indonesia akan main di Piala Dunia. Pemain tim nasional Indonesia, Rafael Strijk menyadari betul bahwa pecinta sepak bola tanah air sangat tergila-gila akan sepak bola.
Untuk itu, Rafael memiliki impian membawa timnas Indonesia main di Piala Dunia agar dapat menyenangkan para fans Garuda. Meski Rafael Strike baru resmi menjadi warga negara Indonesia, kecintaannya terhadap tanah air begitu besar. Rafael pun kini menjadi andalan timnas Indonesia. Terbukti dari pemain berusia 20 tahun yang sudah mencatatkan 7 penampilan bersama Garuda di semua kelompok umur. Rafael bahkan berhasil mencatatkan 2 gol bersama skuad Garuda. Meski baru setengah tahun, Rafael mempunyai mimpi tinggi membawa timnas Indonesia bermain di Piala Dunia suatu saat nanti. Pemain yang mempunyai darah keturunan Indonesia dari neneknya itu mengatakan mimpi itu merupakan impian terakhirnya. Rafael menyadari impian itu masih jauh, namun dia siap bekerja keras demi mewujudkannya. Pelatih Yordania U23 tak sepakat timnas Indonesia U23 underdog di Piala Asia U23 2024. Abdullah Abu Jameh mengatakan tidak sepakat timnas Indonesia merupakan tim underdog di grup A Piala Asia U23 2024. Menurutnya, semua tim punya peluang untuk lolos ke babak gugur. Undian Piala Asia U23 2024 menghasilkan grup neraka. Salah satunya grup A yang dihuni timnas Indonesia. Ya, Garuda Muda berada satu grup dengan 3 raksasa, yakni Yordania, timnas Qatar, dan juga timnas Australia. Timnas Indonesia U23 dianggap inferior di babak penyisihan grup. Terlebih, Garuda Muda memiliki rekor tak mengenakan menghadapi wakil Timur Tengah. Namun, Abu Jameh selaku pelatih Yordania U23 tidak sepakat. Menurutnya, 4 tim di grup A memiliki peluang yang sama. Abu Jameh mengatakan persaingan di babak grup akan sulit. Namun menurutnya, Yordania U23 akan berupaya keras menampilkan permainan terbaik. Piala Asia U23 2024 akan berlangsung pada 15 April hingga 3 Mei.